Baik, selamat pagi. Perkenalkan, di sini saya Agung Santika, guru di SDN 2 Tambakan, Klaten. Saya akan berbagi sedikit tentang semangat guru 2 kompetensi non-teknis kurikulum merdeka. Di sini saya akan menyampaikan 3 tips untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Tips yang pertama, kita melakukan pertanyaan reflektif. Ada 3 hal yang perlu diingat sebelum melakukan pertanyaan reflektif. Yang pertama, bimbing peserta didik agar berani berbicara. Yang kedua, jadikan kegiatan ini rutin dan bertahap. Dan yang terakhir yaitu refleksi bisa dilakukan secara lisan dan tertulis. Ada beberapa pertanyaan untuk melakukan refleksi. Yang pertama, apa saja yang baru saya pelajari? Jadi, cobalah untuk siswa menyampaikan apa yang sudah dipelajari tadi. Bisa berupa ditulis atau disampaikan secara langsung. Yang kedua, apa yang sudah saya mengerti? Nah, di sini berikan kesempatan untuk peserta didik menyampaikan pengetahuan baru apa yang dia dapatkan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang ketiga, apa yang belum dimengerti. Nah, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan materi mana yang mereka belum paham atau belum mengerti. Nah, setelah itu yang terakhir yaitu bagaimana agar saya bisa mengerti. Itu artinya kita sebagai guru itu menuntun murid. Kira-kira murid berusaha untuk bisa menemukan cara menyelesaikan permasalahannya. Dari dia tadi misalnya tidak bisa menguasai materi tentang siklus air. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan agar dia menguasai? Nah, biasakan agar murid sendirilah yang menemukan cara terbaik agar dia bisa menguasai materi tersebut. Tips yang kedua yaitu penyelesaian masalah atau problem solving. Apa itu masalah? Masalah adalah gap atau selisih antara harapan dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Nah, untuk melakukan pembelajaran problem solving, itu kita mulai dengan siswa diberikan bacaan atau sebuah permasalahan. Dari permasalahan itu, mintalah siswa untuk merumuskan masalahnya. Nah, jadi siswa menemukan, oh inti dari permasalahan adalah ini. Setelah mereka mengetahui inti dari permasalahan, maka buatlah mereka untuk mencari solusi mana saja yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi gali dulu mana saja kemungkinan solusi-solusi yang dapat dilakukan. Setelah mendapatkan berbagai solusi, selanjutnya adalah mempertimbangkan solusi mana yang terbaik. Tadi ada banyak solusi, coba dipertimbangkan satu persatu mana solusi yang paling efektif, paling efisien, dan paling mudah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah dipertimbangkan, maka buat kesimpulan mau menggunakan solusi yang mana. Setelah membuat kesimpulan, tentunya kita mempraktekkan solusi tersebut, kita praktekkan, dikerjakan, dilakukan. Setelah dilakukan, coba dievaluasi apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan harapan atau belum. Tips yang ketiga yaitu disiplin berpikir kritis. Bagaimana caranya? Yang pertama melakukan berefleksi. Yang kedua, terbuka terhadap sudut pandang orang lain. Jadi pembiasaan siswa memposisikan diri terhadap berbagai sudut pandang. Bisa dikasihkan suatu permasalahan, ada anak berkelahi, coba dilihat dari sudut pandang si A, kenapa, sudut pandang si B, kenapa. Jadi biasakan anak memiliki kemampuan untuk berada di sudut pandang orang lain. Yang ketiga yaitu mencari fakta dan bukti pendukung, apakah benar atau salah. Dan
Selanjutnya itu berjaga-jaga, jadi bersiap-siap untuk menyikapi jika ada dampak yang atau kejadian yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu tentu bertanggung jawab segala keputusan. Jadi biasakan untuk anak bisa bertanggung jawab dari apa yang sudah dia pilih, apa yang sudah dia lakukan. Nah, itulah tadi 3 tips untuk berpikir kritis. Ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantara, jadilah semua tempat sebagai sekolah dan semua orang sebagai guru. Teruslah belajar dan jangan berhenti. Sekian, terima kasih.